Shalom semuanya, senang bisa kembali bersama untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau sebelumnya kita belajar bagaimana anugerah Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap kehidupan Bapak, Saudara semuanya. Ketika kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita diberi anugerah Tuhan menjadi anak Allah, anak kandungnya Allah. Yang tentunya ketika kita menjadi anak kandung Allah, kita otomatis memperoleh warga kerajaan Allah, dan kita juga mempunyai hak sebagai ahli waris kerajaan Allah. Dan kita juga sudah belajar tentang apa saja hal-hal faktor yang mempengaruhi kita gagal melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga kerajaan Allah, sebagai anak-anaknya Allah. Kali ini kita akan belajar apa sih yang Tuhan mau, yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, sehingga pada nantinya kita benar-benar menikmati jatah kita, kita benar-benar menikmati warisan kita benar-benar memperoleh anugerah itu utuh dalam setiap kehidupan kita. Nah, olehnya mari sama-sama kita buka dalam Matius 7 ayat yang 21 sampai 23. Dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 firman Tuhan berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kalian semua membuat kejahatan." Saudara-saudara, kalau kita baca ayat ini ngeri. Ngerinya kenapa? Kalau kita baca di ayat 21 berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga." Artinya ketika kita memperoleh hak sebagai ahli waris kerajaan Allah itu, ketika kita memperoleh kewarganegaraan sebagai warga kerajaan Allah, itu bisa hilang dalam setiap kehidupan kita. Tuhan berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Padahal kalau kita baca di ayat sebelumnya, dikatakan di situ, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan banyak melakukan apa? Mukjizat. Nah, kalau kita lihat orang yang bernubuat, orang yang mengusir setan, orang yang banyak mengadakan mukjizat, itu jemaat biasa atau pelayan Tuhan. Pastilah dia hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Tetapi, nah ini yang ngerinya, itu bukan jaminan kita untuk kita benar-benar memperoleh hak kita sebagai ahli waris kerajaan Allah, sebagai warga kerajaan Allah. Itu bukan jaminan. Kenapa? Di ayat 21, ketika kita tidak melakukan kehendak Bapa di surga, maka semuanya itu sia-sia kita lakukan. Bahkan Tuhan tidak hanya menolak, tetapi menyebut kita apa? Membuat kejahatan. Ketika apa? Ketika kita tidak tahu kehendak Bapa, dan apa yang kita lakukan bukanlah kehendak Bapa. Dan itu sering terjadi dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap pelayanan kita. Satu contoh, beberapa waktu yang lalu
Saya pernah jadi satu full timer sebuah gereja. Pada waktu itu ada jemaat yang sakit. Jemaat yang sakit ini udah di ruang ICU, pokoknya udah menginap selama 3 atau 4 hari. Bapak Gembala berkata pada kami, kamu lihat dan jenguk. Karena saya mau menjenguk, ada salah satu anak jemaat juga yang sedang mengalami demam, badannya panas. Satunya jemaat di rumah sakit sudah menginap 3-4 hari. Satunya barusan ditelepon bahwa anak jemaat ini badannya sakit panas. Bapak pendeta ini memilih melihat anak yang badannya panas. Sedangkan yang jemaat sudah berapa hari di rumah sakit diserahkan pada kita untuk kita menjenguknya. Kenapa? Karena jemaat yang 3-4 hari di rumah sakit itu ekonominya kurang. Sedangkan jemaat yang anaknya panas, cuman demam saja, mungkin cuman karena flu, itu salah satu donatur gereja. Nah, pendeta ini dengan sigapnya ketika dia memperoleh informasi bahwa anaknya sakit panas, langsung bergegas untuk menjenguk. Padahal dalam perjalanan menuju rumah jemaat yang kaya ini, dia melewati rumah sakit, tetapi dia nggak mau mampir, melainkan apa? Mengunjungi jemaat yang kaya, yang padahal jaraknya sangat-sangat jauh. Dia menyempatkan dirinya yang jaraknya hampir 40 kilo dibandingkan dengan jarak yang 3 kilo dari rumahnya. Kenapa? Karena jemaat yang sini kaya, yang di sini jemaat yang kurang mampu. Banyak pelayanan kita menjadi nggak murni. Banyak pelayanan kita mempunyai dalam tanda kutip. Sehingga pada waktunya nanti, jangan heran kalau Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Kenapa? Yang kita lakukan bukan murni pelayanan. Bahkan banyak orang yang kelihatannya pelayanan, tetapi dalam tanda kutip bekerja. Jadi ketika dia melakukan segala sesuatu demi uang, itu bukanlah suatu pelayanan lagi yang murni. Dan jangan heran nantinya Tuhan berkata apa? Nyala engkau sekalian pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau. Untuk itu mari kita koreksi. Mari kita lihat apakah pelayanan kita sudah benar. Apakah yang kita lakukan ini benar-benar yang Tuhan mau? Apakah yang kita lakukan ini benar-benar memuliakan Tuhan atau untuk keuntungan kita sendiri? Karena jangan sampai kita sudah melakukan banyak hal, pada akhirnya kita ditolak. Kita nggak diakui. Gara-gara apa? Kita nggak ngerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, dan kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam satu contoh dalam Alkitab, Filipus adalah contoh yang sangat bagus. Dia seorang yang benar-benar mudah untuk dibelokkan Tuhan. Artinya apa? Dia nurut ketika Tuhan berkata ke sini,
dia nurut. Ketika Tuhan ngomong ke sana, dia nurut. Ketika Tuhan memberi arahan baru yang berbeda dalam pelayanannya semula, saat sedang dipakai luar biasa di Samaria, mendatangkan lawatan Roh Allah dan mujizat di Samaria, tiba-tiba Tuhan menyuruh dia pergi untuk ke tempat yang sunyi, hanya untuk melayani satu orang. Nah, ini bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 8 dan 26. Nanti boleh dicek sendiri. Saat mujizat sedang terjadi luar biasa di Samaria dan orang berbondong-bondong meminta didoakan oleh Filipus, saat pelayannya sedang naik daun, tiba-tiba Tuhan berkata untuk mengunjungi, melayani satu orang. Yang dilakukan Filipus adalah, maaf, Filipus pergi hanya untuk satu orang yang asing yang tidak dikenalnya. Filipus saat itu sedang populer, menjadi orang penting di Samaria dan di puncak pelayanan sama itu. Tetapi ketika firman Tuhan datang kepadanya, dia tinggalkan semuanya itu, dia nurut apa yang Tuhan mau, dia pergi hanya untuk satu orang asing yang tidak dikenalnya. Sebenarnya cukup alasan untuk dia memohon kepada Tuhan. Untuk Tuhan ngertilah, aku ini loh sedang sibuk pelayanan. Tuhan tolong suruh orang lain untuk gantikin. Bisa kan Filipus berkata seperti itu? Bisa dia ngeles. Bisa dia minta mungkin temannya, tolong gantiin aku. Aku sedang melakukan banyak hal di sini, di Samaria. Oh, ini mujizat Tuhan sedang dinyatakan luar biasa tuh. Lawatan Tuhan sedang terjadi, banyak mujizat terjadi. Tetapi ketika Tuhan berkata kepada Filipus, dia cuma berkata, yes sir. Dia lakukan apa yang Tuhan mau. Dia memilih untuk melakukan kehendak Bapa. Nah, melakukan kehendak Bapa di surga merupakan satu syarat untuk memasuki kerajaan surga. Pentingnya melakukan ketaatan, melakukan kehendak Bapa itu benar-benar merupakan satu syarat yang berlaku untuk keselamatan yang harus kita lakukan. Walaupun Kristus juga menyatakan bahwa ketaatan itu merupakan apa? Kasih karunia yang berkaitan dengan keselamatan dan kerajaan Allah. Kita melakukan kehendak Bapa dan menjalankan hidup benar oleh kasih karunia. Kuasa Allah dan hidup rohani yang terus-menerus diberikan kepada kita melalui Kristus. Di dalam Efesus 2 ayat yang 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat yang 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tetapi kita juga harus ingat bahwa ada hal-hal yang itu memang bagian Tuhan, tetapi ada hal-hal itu bagian kita yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Kita tidak bisa cuman bilang, oh Tuhan, aku sudah menerima anugerah sebagai anak Allah, aku sudah jadi warga kerajaan Allah, aku sudah menjadi ahli waris kerajaan Allah, sudah cukup. Terus doing nothing, diam aja. Ya bisa. Karena apa? Firman juga mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah,
apa sih pentingnya perbuatan kita? Apa sih pentingnya kita melakukan bagian kita? Apa sih urgentnya? Ada suatu quote yang mengatakan, perbuatanmu tidak menyelamatkan, tetapi menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Jadi perbuatan kita itu menunjukkan siapa kita sebenarnya. Apakah benar-benar kita ini anak Allah? Atau kita anak iblis? Jadi ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, itu akan menunjukkan identitas kita sebenarnya. Karena dari identitas kita, dari tingkah laku kita, dari perbuatan kita, dari apa yang kita perbuat, kita ucapkan, itu menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Apakah kita anak Allah atau kita anaknya iblis? Apakah kita domba atau kita serigala? Atau jangan-jangan kita serigala berbulu domba? Nah, olehnya, apa sih pentingnya kita melakukan kehendak Bapa? Yang pertama, kalau kita praktek dalam kehidupan sehari-hari, melakukan kehendak Bapa itu susah nggak sih? Ya memang susah. Tetapi ketika kita meminta kemampuan dan kesanggupan daripada Tuhan, tidak ada hal yang mustahil bagi kita dan Tuhan. Nah, dalam mempraktekkan kehendak Bapa dalam kehidupan kita, kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita yang sangat-sangat sederhana sehari-hari. Yang pertama, ketika kita sebagai identitas, kita sebagai anak Allah. Kemarin kita sudah belajar tentang anak yang hilang dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Di situ pentingnya mengenal hati Bapa. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menggenapi kehendak Bapa dalam kehidupan kita sebagai anak Allah, yaitu kita harus mengenal hati Bapa. Kalau kita tidak mengenal hati Bapa, maka yang terjadi adalah seperti anak bungsu dan sulung. Dua-duanya terhilang. Yang satu benar-benar terhilang dari rumah Bapa, yang satu terhilang di dalam rumah Bapa. Kenapa? Dua-duanya tidak mengenal hati Bapanya. Dan itu juga akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita tidak mengenal hati Bapa, maka yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, pastilah tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Dan jangan heran, itu yang akan membuat kita tertolak di hadapan Tuhan. Pentingnya mengenal hati Bapa sebagai anaknya dalam setiap kehidupan kita sehari. Nah, terus sebagai suami istri. Nah, apa sih kehendak Bapa dalam kehidupan kita sebagai istri, sebagai suami? Kita buka di dalam Kolose 3 ayat yang 18. Dalam Kolose 3 ayat 18, firman Tuhan berkata, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan." Jadi kehendak Bapa dalam kehidupan seorang istri adalah tunduk kepada suami. Yang istri-istri coba tanya, sudahkah kalian tunduk pada suamimu? Atau sebaliknya, malah nunduk? Hal-hal yang demikian ini yang harus kita lakukan.
untuk kita dapat menggenapi kehendak Bapa dalam setiap kehidupan kita. Dan sebagai seorang suami, apa kehendak Tuhan? Di ayat 19 berkata, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berbuat kasar terhadap dia." Suami, ingat, kasihilah istrimu, jangan berlaku kasar. Apakah kita sudah melakukan hal-hal sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari? Ayat 21. "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Itu Bapak. Jangan sakiti apa? Hati anakmu. Mendidik boleh keras, tetapi juga harus kita lihat batasan-batasan yang boleh dan tidak kita lakukan. Jangan sampai itu membuat hati anak-anak kita tawar. Jangan sampai membuat anak kita mengalami fatherless, terhilang di rumah sendiri. Walaupun punya bapak, punya papa, punya bapak, punya ayah, tetapi tidak merasa punya ayah dalam kehidupan. Kenapa? Kelakuan perbuatan bapaknya membuat hatinya tawar. Dan sebagai seorang anak, ayat yang ke-30, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan." Terus apa lagi? Kalau kita baca juga di Matius 19 ayat 19, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Itulah tugas tanggung jawab kita sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak. Saat ini saya berperan sebagai seorang suami dan juga seorang anak, karena saya juga mempunyai seorang bapak. Mari kita bertanya dalam setiap kehidupan kita semua. Sudahkah kita melakukan kehendak Bapa dalam setiap kehidupan kita? Baik itu sebagai anak Allah, sebagai istri, sebagai suami, sebagai seorang anak. Yang selanjutnya, sebagai seorang pekerja atau pemberi kerja. Kolose 3 ayat 22 sampai 23. "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang dilakukan di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia." Kalau kita melakukan hal ini, alangkah Tuhan disenangkan. Kenapa? Kita menangkap hatinya Bapa. Kita ngerti tugas tanggung jawab kita dalam setiap kehidupan sehari-hari, sehingga pada akhirnya nanti kita disebut sebagai pelaku-pelaku firman, pelaku yang kuat dan tidak pernah gagal. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak memenuhi tanggung jawab kita tidak menjalankan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, kita bahkan berbuat jauh dari apa yang Tuhan mau, jangan heran, jangan menyesal kalau pada akhirnya nanti Tuhan berkata, "Aku tidak mengenal engkau, nyala kau sekali pembuat kejahatan." Padahal apa yang kita sudah lakukan banyak hal, dari yang kecil sampai yang besar kita sudah lakukan. Tetapi ingat, kalau itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sia-sia semua. Apalagi itu hanya untuk kepentingan pribadi kita, hanya untuk keuntungan diri kita sendiri.
bukan untuk memuliakan Tuhan. Nah, apa sih pentingnya? Selanjutnya akan belajar apa sih pentingnya kita melakukan kehendak Bapa yang di surga itu. Yang pertama, dalam 1 Yohanes 2 ayat yang 17, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Di dalam Matius 7 juga tadi ayat yang 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Yang pertama, apa sih keuntungnya kita melakukan Bapa adalah kita hidup untuk selama-lamanya dan masuk dalam kerajaan Allah. Jadi ketika kita kedapatan benar-benar hidup kita melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, kita akan memperoleh hak kita sebagai ahli waris kerajaan Allah, dan kita hidup selama-lamanya memerintah bersama Tuhan. Yang kedua, keuntungan kedua kita ketika kita melakukan kehendak Bapa adalah Matius 12 ayat yang ke-50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Dari Matius 12 ayat 50 ini kita akan dapatkan keuntungan, yaitu apa? Menjadi anggota keluarganya Yesus. Benar-benar kita menjadi anggota kerajaan Allah. Dan ketiga, apa sih keuntungannya kita melakukan kehendak Bapa? Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 berkata, inilah tandanya kita mengenal Allah, yaitu kita jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi dengan menuruti perintahnya kita apa? Mengenal kebenaran tentang Allah. Kita ngerti apa yang Tuhan mau. Kenapa? Ketika kita mengenal Tuhan, pasti ada satu hubungan yang sangat intim. Tidak hanya sekedar tahu, tapi benar-benar mengenal. Di sini dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat 3 tadi, tanda kita mengenal Allah yaitu ketika kita menuruti perintahnya. Dalam Yohanes 7 ayat 17, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata daripada diriku sendiri. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita akan ngerti, kita akan mengenal kebenaran Allah itu dalam setiap kehidupan kita. Yang keempat, 1 Yohanes 3 ayat 22, dan apa saja yang kita cinta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Artinya apa? Kita akan memperoleh apa yang kita minta. Karena apa? Kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadamu. Kalau sekarang ini kita belum memperoleh apa-apa dari apa yang kita harapkan, padahal kita sudah berdoa siang malam, bahkan nggak cuman berhari-hari, sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tetapi kalau kita belum memperolehnya, mungkin itu kenapa? Kehidupan kita belum menuruti segala perintahnya. Kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya.
olehnya, mari kita cek lagi dalam diri kita. Sudahkah kita menuruti segala beritanya? Yang kelima, dalam Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allahmu, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ini banyak terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan. Ketika ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai bernubuat atau mujizat yang lainnya, banyak orang yang berbondong-bondong mencari kehendak Tuhan. Banyak orang yang mencari janji Tuhan dalam kehidupan dia. Dari pendeta satu pergi ke pendeta satu, dari gereja satu pergi ke gereja satu. Dia mencari janji-janji Tuhan itu dalam kehidupan kita. Namun sampai saat ini belum juga memperolehnya. Karena apa? Kita belum kedapatan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun janji Tuhan sangat luar biasa, mungkin daftarnya dari A sampai Z, tetapi ketika kehidupan kita tidak didapati melakukan kehendak Bapa, jangan pernah berharap bahwa janji-janji itu akan terrealisasi dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah berharap firman itu akan menjadi daging dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah berharap nubuatan itu akan digenapi dalam setiap kehidupan kita, kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Yang keenam, ini yang saya rasa sangat-sangat penting. Mengapa kita harus melakukan kehendak Bapa dalam setiap kehidupan kita? Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang ke-15 firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Kalau kita lihat apa yang sudah Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita, itu sangat-sangat luar biasa. Bagaimana dia berkorban buat kita, bagaimana dia terhina buat kita, bagaimana dia mati buat kita. Harusnya kita yang digantung itu di kayu salib, harusnya kita yang disesah itu, harusnya kita yang mengalami semuanya itu. Tetapi karena kasih karunia-Nya, Dia rela menggantikan kita. Supaya apa? Kita memperoleh hak ahli waris kerajaan Allah. Kita memperoleh kewarganegaraan surga. Tapi pertanyaannya, apakah kita juga mengasihi Allah? Kalau kita tanya kasih Allah dalam kehidupan kita, pasti kita akan menjelaskan panjang lebar bagaimana penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, bagaimana pertolongannya yang tidak pernah terlambat, bagaimana kasih karunia-Nya selalu baru setiap hari dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita ditanya apa bukti cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan bisa menjabarkan dengan sangat gampang. Bahkan mungkin bisa berhari-hari kita menceritakan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, bagaimana cinta kasih-Nya dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kalau kita ditanya, apakah kita mengasihi Tuhan? Orang yang bertanya, ya, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan. Tetapi kalau kita compare dengan Yohanes 14 ayat ke-15 ini, Tuhan berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti
segala perintahku. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan segala perintah Tuhan? Di sini katakan segala, bukan sebagian, bukan setengah-setengah, tetapi apa? Segala perintah Tuhan. Kalau kita belum kedapatan melakukan segala perintah Tuhan, jangan pernah berkata kamu mengasihi Tuhan. Jangan pernah mengatakan aku mencintai Tuhan. Kenapa? Kehidupan kita tidak didapati melakukan segala perintahnya. Makanya jangan heran kalau kita baca di Matius 7 ayat 21 sampai 23 tadi. Tuhan berkata, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian membuat kejahatan. Kenapa? Ternyata omongan kita lain di hati. Omongan kita lain dengan perbuatan kita. Kita ngomong kita mengasihi Tuhan. Dengan mudahnya kita ngomong aku mencintaimu Tuhan lebih dari segalanya. Tetapi ternyata ketika kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal yang sepele tadi, hal-hal sepele. Ketika kamu jadi anak Allah, apakah kamu mengenal hati Bapamu? Ketika kamu jadi istri, apakah kamu tunduk pada suamimu? Ketika kamu jadi suami, apakah kamu mengasihi istrimu? Ketika kamu menjadi seorang anak, apakah kamu menghormati ayah ibumu? Apakah kamu mentaati mereka? Ini hal-hal yang sepele. Ketika kamu jadi seorang pekerja, ketika kamu menjadi seorang pemberi kerja, apakah kamu sudah benar-benar menjalankan tugas dan kewajibanmu? Ketika kita juga menyandang predikat sebagai terang dan garamnya Tuhan, apakah kita berbuat, bertindak, menunjukkan bahwa kita ini terang dan garamnya Tuhan? Kalau kita belum melakukan segala perintah Tuhan yang sudah Tuhan perintahkan dalam setiap kehidupan kita, jangan pernah mengaku bahwa kita mengasihi Allah. Dan jangan heran, sekali lagi, pada waktunya nanti Tuhan berkata, nyalakanlah semua pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau. Mari kita menjadi umat yang senantiasa menjadikan fokus kehidupan kita untuk melakukan kehendak Bapa sebagai mana Yesus. Kalau kita baca terakhir Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Melakukan dan menyelesaikan, itu yang sangat-sangat penting. Banyak orang hanya bisa memulai saja tetapi mengakhirinya dengan tidak baik. Di sini Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan segala kehendak Tuhan dan menyelesaikannya dengan baik. Sebagai anak Tuhan, kita hidup untuk melakukan kehendak Bapa. Mungkin ada kalanya kita sempat jatuh. Ada kalanya kita sempat berbelok. Tetapi kita harus bangkit. Kita harus berbalik lagi ke jalan itu. Supaya apa? Kita didapati melakukan kehendak Bapa. Sebagai ilustrasi terakhir, ikan itu dilahirkan untuk berenang di dalam air. Gak ada seekor ikan dengan bangganya berkata, wih, aku loh sudah berenang semakian dari ini sampai ini. Nggak ada ikan yang berkata demikian. Kenapa? Dia dilahirkan untuk berenang. Berenang itu adalah panggilan dia.
Takdir dia untuk berenang di dalam air. Nah, pertanyaannya, apakah ikan bisa ke darat? Bisa. Tapi pertanyaannya, apakah ikan bisa hidup di darat? Memang ada beberapa ikan yang bisa berjalan ke darat, tapi itu hanya untuk sementara. Dia nggak pernah bisa hidup selama-lamanya di darat. Dia tidak bisa meninggalkan habitat dia, lingkungan dia. Kita bisa meninggalkan air itu. Karena apa? Dia digariskan untuk tinggal hidup di dalam air, untuk berenang. Ketika dia di darat, dia bisa, tetapi dia tidak bisa hidup di darat. Seekor burung ditakdirkan untuk terbang. Bisa nggak burung nyemplung ke air? Bisa. Ada beberapa burung yang harus nyelam ke air untuk menangkap makanannya. Tapi pertanyaannya, bisakah burung ini hidup di dalam air? Jawabannya tidak. Karena burung ditakdirkan bukan hidup di dalam air. Dia harus di daratan. Karena apa? Tuhan sudah merancangkan cara pernapasannya berbeda antara burung dan ikan. Ikan tidak bisa hidup di darat, burung tidak bisa hidup di air. Walaupun keduanya bisa, ikan bisa pergi ke darat untuk sementara, dan burung juga bisa ke air untuk sementara. Tetapi untuk hidup di dalam air, burung nggak akan bisa melakukannya. Begitu juga ikan. Nah, kita sebagai anak-anak Allah, kita sudah ditakdirkan untuk hidup melakukan kehendak Bapa. Boleh nggak kita? Bisakah kita jatuh ke dalam dosa? Bisa. Tetapi kita enggak boleh hidup di dalam dosa. Karena kita didesain bukan hidup di dalam dosa. Kita bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi kita nggak boleh hidup selamanya di dalam dosa. Karena kalau kita hidup selamanya di dalam dosa, maka firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 23 tadi berkata, Aku tidak pernah mengenal engkau, hanyalah engkau sekalian pembuat kejahatan. Sebagaimana seekor ikan hidup di dalam air, sebagaimana seekor burung terbang dan hidup di daratan, demikian juga kita sebagai anak-anak Allah. Kita harus didapati hidup melakukan kehendak Allah. Supaya apa? Supaya status kita sebagai ahli waris kerajaan Allah, sebagai warga kerajaan sorga, itu tetap berlaku dan kita menerimanya secara utuh dalam kehidupan kita, supaya kita tidak ditolak di hadapan Tuhan, supaya kita diakui di dalam Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.